di mana? YouTube. Berarti satu, ya kan? Ya. Ada lagi selain YouTube. Ada yang Netflix ya? Ya. Ada berarti ya sekarang. Ada terus yang dengerin lagu lagunya di mana? Spotify hebat banget Anda itu ya. Orang kaya semua berarti. Terus menurut kalian apakah smartphone yang kalian pakai itu membantu kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya. Contohnya apa sih dalam membantu kalian sehari-hari? HP? Selain untuk chatan, untuk grup WA, untuk mendapatkan informasi dan rasa. Apa lagi? HP kamu pakai untuk apa? Untuk siapa yang belajar pakai HP tadi? Akifa ya? Belajarnya di mana pakai HP? Di mana? Aplikasi apa? Aplikasi ChatGPT katanya. Wah, dia sudah tahu ChatGPT. Apa sih ChatGPT? Udah pernah pakai ya? Yang lain? Udah pernah dengar? Oke, udah pernah dengar. ChatGPT. Berarti ChatGPT itu apa sih? AI. Ada yang tanya. Emang apa? Belum tahu Bu. Tahu aja gunanya ChatGPT, tapi belum tahu ya AI itu apa. Oke, jadi hari ini itulah tujuan kita belajar. Kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya AI, ya? Atau bahasa Indonesianya kita sebutnya kecerdasan bantuan, ya? Yang sering kamu tahu dengan AI dengan ChatGPT tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3, ya? Ibu sebutkan yang pertama. Nanti dengan belajar hari ini, Ibu harap kalian itu bisa menjelaskan secara sederhana apa itu kecerdasan artifisial, ya. Yang kedua, kalian bisa membandingkan antara mesin cerdas dan juga mesin multi cerdas. Terakhir, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kalian bisa memberikan contoh penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi. Di sini Ibu ada video. Coba kita tonton sama-sama ya. Dengerin ya semuanya. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya di mana sih cara kerja AI itu? AI itu sekarang dari artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tentu aja bukan mungkin beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data. Nah, dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya ini, kamu kasih ribuan foto kucing ke komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu teman hewan. Semakin banyak data dikasih, semakin pintar juga si AI. Cara kerja ini menjadi supaya kamu belajar, makin dilihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah di mana-mana. Kita yang bisa tahu kamu melakukan video apa, atau ada pekerjaan kamu yang bisa mengatakan video dengan bahasa mengerti. Itu sudah kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus berjalan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Tidak belajar mampu sendiri. AI itu cuma alat bantu dengan mengganti otak kita. Sekarang kamu udah tahu kan gimana cara AI? Yuk kita belajar bareng dan teknologi dari sekarang. Jangan lupa subscribe biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Oke, semuanya sudah selesai menonton video? Sudah. Sama-sama kita dengar tadi, ya. Coba sekarang sebutkan lagi apa itu kecerdasan artifisial. Asta, apa? Seperti manusia, Bu. Nah, kata Asta, kecerdasan artifisial itu mesin
mesin yang berpikir seperti manusia. Ya, jadi dengan kata asal AI itu atau kecerdasan artifisial, dia adalah mesin yang dibuat oleh manusia. Jadi dia berpikirnya secara seperti manusia. Tapi ingat, dibuat oleh manusia. Ya, untuk apa? Untuk membantu kita dalam proses apapun, dalam pembelajaran misalnya, membantu kita apalagi misalnya ya, misalnya membantu kita kalau lagi di jalan nih, ya kan? Di jalan kita kalau jalan dulu itu kita misalnya mau ke Muara ini, kita tidak tahu jalan, kita lihat apa? Lihat rambu, jangan dulu lihat rambu-rambu. Kalau sekarang Google Maps, nah itu salah satunya. Jadi membantu mempermudah kita, ya. Tujuannya AI itu dibuat untuk itu. Sekarang perhatikan, benar nggak kata Asa? Iya, benar. Jadi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan fungsi yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Jadi dia sama kayak manusia cara berpikirnya, ya. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan tugas kita lebih cepat dan lebih akurat. Itu tadi yang kata kayak ibu tadi. Misalnya kita pakai Google Maps. Untuk apa Google Maps? Untuk menentukan apa? Jalan. Kita mau kemana tinggal ngomong aja. Terus ChatGPT tadi kata si Akifa, untuk apa ChatGPT? Akifa? Untuk apa? Untuk belajar katanya, untuk cari-cari soal ya, untuk cari materi, bisa juga membantu kita kan? Terus apa lagi? Selain itu yang kalian tahu mengenai kecerdasan artifisial, tadi yang kita bahas untuk nonton film tadi apa? YouTube. Nah, cara kerjanya sekarang seperti apa sih kecerdasan artifisial? Nah, cara kerjanya itu menggunakan data dan algoritma untuk membuat keputusan. Maksudnya kayak mana membuat menggunakan data dan algoritma? Nah, sekarang ibu tanya dulu, kalian main TikTok nggak? Main. Nah, TikTok si Akifa sama TikToknya Asta pencariannya sama nggak sih? Kenapa bisa nggak sama? Kenapa kira-kira? Karena kesukaannya beda, ya kan? Yang dicari beda, HP-nya juga beda, yang membuat datanya juga menjadi beda. Jadi apa yang sering kalian cari, apa yang sering kalian lihat, itulah yang akan muncul. Apa namanya, FYP ya? Ya, FYP yang akan muncul. Begitupun di TikTok ibu, akun ibu beda. Mungkin yang sering ibu lihat adalah pembelajaran, ya kan? Jadi yang muncul adalah di TikTok ibu pembelajaran semua orang-orang di kelas. Kalian mungkin sukanya apa, Akifa? Sukanya apa di HP? Apa? Dance katanya. Nah, dilihat di TikToknya yang muncul dance kan? Iya. Karena itulah cara kerjanya. Oh, bentar, XPT. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi itulah yang namanya menggunakan data dan algoritma. Nah, makanya bisa beda. Sama kayak YouTube kalian. Di YouTube kalian yang sering nontonnya game terus yang muncul, ya kan? Iya. Itulah kenapa data, cara kerjanya menggunakan data dan algoritma. Selanjutnya, kemampuan AI itu belajar dari pengalaman dan meningkatkan format. Tadi di video sudah dijelaskan, katanya AI itu sama kayak otak
AI. Kalau kalian belajarnya gimana caranya? Buka buku, baca buku, nonton video, gitu kan? Nah, kalau AI belajarnya gimana? Dengan memasukkan data. Semakin sering dimasukkan data, semakin sering ditanya, dia akan menjadi semakin pintar. Jadi meningkatkan performanya. Itulah kemampuan dari kecerdasan artifisial. Sampai sini paham berarti tentang kecerdasan artifisial? Oke, kita lanjut. Nah, ini karakteristik utama kecerdasan artifisial yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tadi yang seperti Ibu jelaskan, belajar dari data. Semakin sering kamu masukkan data, semakin dia akan menjadi lebih pintar. Yang kedua, mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya, jadi semakin sering kita ajukan pertanyaan, dia akan semakin banyak memproses data di dalam dirinya. Ya. Terus yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi dia bekerjanya dengan apa yang kalian masukkan. Ya. Semakin sering kalian mencari tentang dance terus akan muncul. Semakin sering kalian mencari tentang apa ya, misalnya ya, game terus. Oke, semakin mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Makanya dia sama kayak manusia. Iya, dia langsung. Oke Google, tolong buatkan ini. Akan langsung muncul kan? Dia mengolah data dan dia langsung membuat keputusan. Tapi ingat, AI itu bukan magic. AI bekerja berdasarkan program dan data yang diberikan manusia. Itu yang buat, ya, manusia yang membuat. Jadi jangan sampai kita diperdaya oleh AI. Jangan kalah sama AI. Mereka tuh hanya mesin. Kita yang menciptakan mereka, ya kan? Kita yang menciptakan mesin. Masa kita jadinya apa-apa langsung AI? Jadi nggak mau mikir, semuanya gampang. Ada AI, gampang ada AI, ya kan? Jangan sampai, ya, jangan sampai. Oke, kita lanjut. Ini aku ada video. Coba lihat nih. Putar ya. Ini adalah robot taksi atau taksi tanpa sopir percaya yang bisa mengemudi sendiri dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk naik robot taksi, maksimal bisa diisi oleh 5 orang penumpang yang hanya boleh duduk di bangku tengah dan belakang. Sementara itu, bagian depan taksi harus dibiarkan kosong dan diberisikan transparan. Saat masuk ke dalam robot taksi, penumpang akan dihadapkan dengan sejumlah standar keamanan. Mobil tidak akan berjalan jika terdapat penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Penumpang bisa melihat pengemudi mobil berputar sendiri dan menggerakkan campur tangan manusia jika tiba di tempat tujuan. Setelah keluar dari mobil, robot taksi akan pergi dengan sendirinya untuk menjemput penumpang lainnya. Bagaimana menurutmu? Sangat canggih, bukan? Nah, sangat canggih bukan? Gimana itu tadi? Terjadinya di China atau di Cina. Ada mobil yang tidak perlu dikendarai, tapi dia bisa berjalan sendiri. Kenapa dia bisa berjalan sendiri? Karena adanya AI. Canggih ya. Di sini udah ada belum? Belum ada. Yang udah ada setahu ibu di dunia cuma ada di Amerika sama di Cina ya. Nah, mereka sudah ada yang namanya mobil yang bisa berjalan sendiri. Kalau kamu lihat kira-kira masuk nggak sih di akal? Bisa nggak sih mobil kan jalan sendiri? Kenapa mobil bisa jalan sendiri? Kan nggak ada yang nyetir. Harusnya bisa nggak sih? Kalau kita berpikirnya zaman dulu mungkin nggak bisa lah Bu. Kok bisa sih mobil? Tapi karena ada yang namanya AI, ya,
AI. Padahal muka kita cantik sih dari sekarang. Tapi kalau sudah pakai filter jadi lebih cantik. Terus di HP kalian ada apa lagi sih yang kecerdasan artifisial? Ada apa? Kayak apa nih Kayla? Aplikasi cuaca bu, aplikasi cuaca, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kayla. Aplikasi cuaca kata Kayla. Nah, di aplikasi cuaca yang lain, apa sih fungsinya aplikasi cuaca di HP? Untuk apa? Untuk mengukur suhu kata apa? Benar nggak? Selain suhu, untuk apa lagi? Untuk tahu hari ini hujan nggak ya? Ya kan? Biasanya udah kasih tahu. Talan Jawa hari ini berawan katanya. Dari pukul ini sampai pukul ini. Tanjung Enim hari ini hujan katanya. Ya kan? Iya. Itu adalah contoh kecerdasan artifisial di HP kalian. Terus apa lagi yang sering kalian pakai di HP kecerdasan artifisial? Ayo, apa ayo di HP? Kalian belanjanya pakai apa sih kalau sekarang? Shopee kira-kira kecerdasan artifisial bukan? Iya. Terus apa lagi? Selain Shopee, TikTok yang kalian pakai. Terus apa lagi? Instagram. Terus apa lagi? Di Google tuh banyak loh. Apa yuk? Apa? WhatsApp masuk nggak kecerdasan artifisial? Masuk ya? Masuk juga. Terus apa lagi? Apa? Game Gemini katanya. Ya, benar. Terus yang lagi viral coba. Apa yang lagi viral sekarang? Yang muka kita di-upload terus dijadiin apa sih sekarang? Dijadiin apa itu yang tiga dimensi ya, kartu ya? Itu kecerdasan artifisial bukan sih? Iya. Jadi muka kita di-upload dulu, ya, terus berubah menjadi cantik, berubah menjadi tiga dimensi ya, kartu ya? Ya, itu namanya juga kecerdasan artifisial. Berarti secara tidak langsung tanpa kita sadari, sehari-hari kita sudah menggunakan yang namanya kecerdasan artifisial. Jadi itulah tadi ya contoh mesin kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Kita lanjut ya. Nah ini tadi kecerdasan artifisial itu ya dia merekomendasikan video sesuai dengan apa yang sering kita cari. Terus ini kecerdasan artifisial di Google Maps katanya dia menunjukkan jalan. Jadi sekarang mau kemana pun aman. Ada yang namanya Google Maps. Kita lanjut ya. Ya. Setelah ini kita akan lanjut belajar mengenai mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelumnya itu ada video. Kita tonton dulu sama-sama ya. Halo, pernahkah kalian menggunakan Google Maps bersama orang tua kalian saat pergi jalan-jalan? Nah lihat, keren bukan? Bisa membantu perjalanan kita kemanapun yang diinginkan. Oh iya teman-teman, kalau kipas angin bisa tidak ya berhenti sendiri atau kita yang harus mematikannya? Ternyata tidak bisa ya. Sekarang coba bedakan ya, mana benda yang bisa jawab sendiri dan mana yang hanya bisa bekerja kalau kita suruh. Dari video tadi, halo, pernah nggak kalian pakai Google Maps? Ya, terus katanya pernah nggak kalian menghidupkan apa namanya kipas angin? Bisa nggak sih kipas angin itu mati sendiri, hidup sendiri? Ya kan? Kalau mau kita hidupkan, gimana caranya? Colokan dulu, terus di cek tombol on-nya. Terus kalau mau matiin gimana caranya?
menjawab sendiri seperti manusia. Benda apa sih yang bisa menjawab sendiri seperti manusia? Apa? Apa? Tiga? Nggak usah ragu-ragu apa? Google katanya. Emang kalian udah pernah ngobrol sama Google? Oke Google, itu kan biasanya. Tolong dong rekomendasikan lagu yang apa namanya, yang membuat hati berbunga-bunga, kan? Ada langsung muncul videonya. Google, tolong dong bantuin saya mengerjakan tugas ini, terus kalian foto. Ada? Pernah? Nah, terus benda apa saja sih yang bekerja kalau kita tekan atau kita suruh? Benda apa baik? Tadi kipas, selain kipas apa lagi? Benda yang harus kita pencet dulu baru dia bisa hidup. Apa? Kalkulator, kata Aska. Bener nggak? Iya, kalkulator harus kita pencet dulu. Terus selain kalkulator apa lagi? Apa? Rice cooker, benar. Pintar, apa lagi? Apa lagi? Apa? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Blender. Apa lagi? Mesin cuci. Apa lagi? Kulkas, ya kan? Kompor. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Banyak ya mesin yang kita gunakan, tetapi harus kita tekan dulu. Ya? Kita lanjut. Nah, itulah perbedaan antara mesin yang cerdas dan mesin yang non cerdas. Di depan mesin cerdas adalah sistem yang berteknologi tinggi yang dapat menganalisis, beradaptasi dan mengambil keputusan secara mandiri. Seperti apa tadi? Asisten virtual yang tadi katakan Google. Apalagi asisten virtual? Gemini. Terus ada yang namanya Siri dan penyedot debu pintar. Terus sebaliknya mesin non cerdas itu adalah mesin yang menjalankan instruksi tetap dan berulang tanpa kemampuan belajar atau adaptasi. Jadi nggak selalu dipencet, baru bisa dia melakukan instruksi. Contohnya yang kayak kalian sebutkan tadi, ada banyak ya. Ada kulkas, rice cooker, blender, mesin cuci, kalkulator dan lain. Nah, ini bedanya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, kalau mesin cerdas dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau yang non cerdas ya bisa hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak kalkulator, ya udah cuma bisanya kali tambah bagi kurang, itu aja bisanya. Nggak bisa dia yang lain-lain. Rice cooker bisanya cuma untuk masak nasi, maksudnya karena untuk masak nasi, ya nggak bisa dia yang lain-lain. Terus yang kedua, mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru tanpa perlu diperintah ulang. Kayak Google tadi, ya semakin banyak pertanyaan semakin banyak dia jawab. Terus tidak bisa menyesuaikan diri hanya mengikuti pola tetap, itu mesin non cerdas. Yang ketiga, mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas itu memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Sama kayak di gambar ya, ada mesin cuci modern sama mesin cuci biasa. Kalau di mesin cuci biasa, kita mau cuci, itu kita atur dulu kan timernya, waktunya, berapa menit dia, ya kan? Kalau kita atur 15 menit, maka dia akan berputar 15 menit. Coba bandingkan dengan mesin cuci modern. Siapa yang di rumahnya sudah ada mesin cuci modern? Kalau di mesin, Aska sudah
Kalau untuk bersih-bersih, aku punya ini, si Avaro ini, robot vakum yang bisa bersihin kamar aku dari debu, rambut, kotoran, dan tumpahan. Karena aku ini smart home assistant, jadi aku tinggal nyalain aja deh, terus biar dia bekerja sambil aku ngerjain hal yang lain. Buat mantap. Tuh, satu lagi ada nih, mesin debu juga, tapi beda bentuknya. Coba lihat. Pekerjaan paling membosankan adalah nyapu rumah. Untung aku nemu vacuum portable ini, harga murah sedotannya kuat banget, gampang bersihkan setiap sudut rumah karena tanpa kabel. Siapa yang mau? Nah, ada dua gambar, ada dua video antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Dua-duanya sama mesin penyedot debu. Tapi ada yang tahu nggak apa sih bedanya antara dua video tadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa nih Mbak? Apa jawabannya? Ada yang sebelah kanan. Cerdas. Kenapa bisa tahu kalau itu mesin cerdas? Apa? Karena otomatis, kata Dika. Benar nggak? Benar. Nah, kata Dika, yang sebelah kanan tadi merupakan mesin cerdas. Kenapa dia mesin cerdas? Katanya karena otomatis. Iya benar. Di video tadi juga sudah dijelaskan. Tinggal pencet aja, kita bisa tinggalkan. Dia tahu yang mana yang kotor, yang mana yang kering, yang mana yang basah harus diapain. Dia sudah tahu. Kita bisa sambil nonton TV, sambil tidur. Tahu-tahu pas bangun rumah kita sedang bersih. Sedangkan yang sebelahnya, ada yang tahu? Ada yang dari mengungkapkan pendapat yang sebelahnya tadi? Termasuk mesin apa? Mesin? Kenapa mesin yang cerdas? Kenapa? Karena itu sudah dijelaskan juga tadi di videonya di awal. Katanya sangat membosankan, ya kan? Jadi penggunaannya itu harus kita pakai dulu. Kita satu-satu sapu dulu, udah sapu baru ngepel. Dia nggak tahu kan yang mana yang kotor, yang mana yang bersih, dia nggak tahu. Jadi kita yang harus menjalankan. Itu namanya mesin cerdas. Sama mesin. Tapi yang satu cerdas, yang satunya tidak cerdas. Ada lagi contoh? Ada lagi yang lain? Coba, kalau misalnya zaman sekarang nih, apalagi sih contohnya yang kalian tahu mesin cerdas dengan tidak cerdas? Ada yang pakai jam tangan nggak? Ada ya? Oh, ada Mikaela. Mikaela jam tangan fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui waktu, untuk melihat jam, katanya jam tangan. Benar atau salah? Benar. Itu merupakan mesin cerdas atau mesin biologis? Apa? Mesin cerdas. Mesin cerdasnya apa kalau zaman sekarang yang kayak jam? Ayo, apa yo? Smart watch. Ada yang punya nggak smart watch? Ya, namanya aja smart, pintar dia. Jadi jamnya itu dijamkan di tangan kan, fungsinya juga untuk jam katanya. Tapi dia banyak lagi fungsi yang lain. Salah satunya untuk apa? Mengetahui suhu tubuh biasanya smart watch. Jadi selain melihat jam, dia bisa tahu kondisi badan kita. Suhu kita lagi berapa? Hari ini sudah berjalan berapa langkah? Ya kan? Ya, itu salah satu juga contoh mesin cerdas. Selain itu, apalagi mesin cerdas yang kalian tahu? Rega apa Rega? Mesin cerdas yang kamu tahu? Yang sudah kita pelajari tadi. Apa? Handphone, katanya smartphone, benar nggak? Benar. Terus apa lagi? Laptop mesin cerdas bukan? Mesin cerdas. Masih banyak yang lain tadi yang kita sebutkan. Ada YouTube tadi. Benar nggak? Nah, coba kita lihat, benar nggak? Nih, mesin cerdas katanya. Ada Google
kan? Jadi kelompoknya langsung saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti yang pertama kalian adalah dalam satu kelompok berapa orang? 5 ya. Nanti satu orang itu tugasnya pilih satu orang untuk menempel. Jadi nanti kalian tugasnya dijelaskan dulu ya. Tugas kalian adalah mengisi atau menyusun kartu bergambar yang sudah disiapkan. Yang mana yang merupakan mesin bergerak, yang mana yang merupakan mesin non-cerdas. Iya, caranya adalah dengan cepet-cepetan. Kita main game dan nggak ngantuk ya, biar nggak bohong. Jadi caranya nanti satu orang itu tunggu di sini ya untuk menempelkan kertas atau kartu bergambarnya. Sisanya itu rebutan mengambil kartunya. Ya, jadi siapa yang paling tepat dan paling cepat itulah kelompok yang akan menang. Ya, oke kita langsung saja coba ya. Sekarang semuanya baris di sini dan pilih satu orang untuk maju di depan untuk menempelkan. Oke? Ya, jangan. Ya. Berapa menit? Perhatikan semuanya. Jadi nanti yang bagian sini ya temennya itu mengambil kartu bergambar yang sudah dipersiapkan satu per satu dengan cara mengikuti bentuk dari sepatu yang sudah kita siapkan. Jadi lompat, oke? Satu-satu ya ambilnya ya. Dan yang temannya di sini itu bertugas untuk menempelkan kartu bergambar yang diambil oleh temannya.
mesin cerdas. Smartphone, benar nggak? Benar. Terus mesin penyedia buku, benar? Benar. Komputer, benar? Benar. Mesin tik, benar nggak? Salah ya, itu salah. Ingetin. Terus CCTV, benar? Seperti benar ya. Terus ada mesin cuci cerdas otomatis. Berarti dia benar mesin cerdas. Sekarang mesin cerdas. Ada kompor cerdas apa cerdas? Cerdas benar. Ada kompor biasa. Cerdas apa cerdas? Cerdas. Benar juga ya. Terus ada kipas angin yang cerdas. Benar. Ada rice cooker. Benar. Ada mesin cuci. Benar. Ada kalkulator cerdas. Tapi di sini ada mobil. Mobil otonom tadi. Mesin cerdas atau benar cerdas? Cerdas atau enggak? Cerdas. Berarti kelompok satu ada yang salah dua. Oke, sekarang kelompok dua. Kelompok dua. CCTV benar cerdas? Benar. Mobil otonom benar? Komputer benar? Smartphone benar? Penyedia buku benar? Mesin cuci smart benar? Benar. Sekarang mesin non cerdas ada apa namanya? Mesin tik benar? Benar. Kipas angin benar? Benar semua? Ini dulu kita cek. Ini kompor gas benar? Kalau ada benar? Mesin cuci benar? Ini benar? Rice cooker benar? Benar semua kelompok dua. Terakhir kelompok tiga kita cek ya. Mesin cerdas ada yang namanya komputer benar? Ada mesin otomatis, mesin cuci otomatis benar? Ada apa nih? Mobil otonom benar? Bentar, ini ada mesin cuci di sini. Mesin cuci warna mesin cerdas apa mesin cerdas? Berarti ada yang salah kalau tiga, ya kan? Harusnya masuk non cerdas. Terus ada smartphone benar mesin cerdas. Terakhir ada mesin cuci otomatis benar. Nah, terus di sini mesin yang cerdas ada kompor benar? Ada rice cooker benar? Ada kalkulator, ada kipas, ada mesin tik benar. Tapi ada satu lagi nih, mesin penyedia debu otomatis
Iya, paham ya. Kelompok dua sudah selesai? Belum? Lagi? Semuanya sudah selesai belum? Waktunya 5 menit lagi ya. Oke? Sudah selesai? Siap ya? Siap. Kita presentasi nanti habis ini. Kelompok satu udah? Siap ya? Sudah semuanya? Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Sudah ya? Siap untuk maju ke depan presentasi? Siap ya? Kita majunya satu persatu sesuai dengan urutan kelompok atau diacak? Sesuai urutan atau diacak? Diacak. Iya, acak berarti. Berarti terserah ibu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tentang diskusi kelompok. Menurut kalian, mengapa ada benda seperti ChatGPT, Google Translate yang memberikan jawaban berbeda-beda sesuai pertanyaan? Sementara benda lain seperti jam dinding atau kipas angin hanya punya satu fungsi saja. Karena adanya AI dan pendapat kesukaan berbeda-beda dan bisa berpikir seperti manusia. Itu menurut kelompok 2. Jadi katanya keamanan AI. Ya. Terus ada lagi? Pertanyaan selanjutnya. Jurusan pengertian kreatif asosiasi dan membahas kalian kreatif merekomendasikan video atau pencarian dan aktivitas di rumah untuk pendidikan dalam Oh, jadi kata kelompok 2 kalau di YouTube untuk merekomendasikan video. Terus kalau di Google Maps itu untuk apa tadi ya? Menunjukkan jalan tercepat. Oke, itu untuk kelompok 2. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, semuanya sudah maju ke depan, sudah menyelesaikan lembar kerja kelompok yang sudah ibu bagi. Nah, sekarang ketua kelompok kumpulkan ke depan lembar kerjanya. Silakan. Oke. Sudah ya. Jadi sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Masih ingat tadi kita belajar apa saja? Yang pertama kita mempelajari tentang AI atau kecerdasan artifisial. Masih ingat kecerdasan artifisial itu apa? Masih apa kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan yang mampu berpikir seperti manusia. Nah, benar kata Aska. Jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan. Ulangi lagi Aska apa? Kecerdasan buatan yang mampu berpikir seperti manusia. Kecerdasan buatan yang mampu berpikir seperti manusia. Ya, yang gunanya fungsinya untuk apa? Membantu Dan dan mudah mempermudah tugas manusia. Ya, itu adalah kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat contoh-contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa sekarang? ChatGPT, apa lagi? Google Maps, yang lain apa lagi? YouTube, ya, itu adalah contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus tadi kita belajar apa lagi? Ada yang namanya apa tadi masih ingat? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas contohnya apa? Handphone atau smartphone.
ya, karena